Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, dan sekarang ayat 142 dari surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila mudhabdhabina baina dhalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula' wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Innal munafiqin, sungguh orang-orang munafik, yukhadi'una Allaha, mereka itu menipu Allah dengan menampakkan keimanan dan hatinya tidak beriman. Dan di awal-awal surat Al-Baqarah, yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka menipu Allah, mereka menipu orang-orang yang beriman, tapi hakikatnya yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri. Ya, di sini mereka menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, dan Allah membalas tipuan mereka dengan tipuan yang sempurna, yang tidak ada kekurangannya, kesalahannya, dan kejelekannya. Jadi Allah membalas kejelekan mereka dengan balasan yang sempurna. Jelek dibalas jelek, dan balasannya sempurna dari Zat yang maha adil dan maha bijaksana. Karena itu sifat khida bagi Allah, karena sifat ini min haitsu makna sifat, dari sisi makna sifat khida itu dari satu sisi jelek dan dari satu sisi baik. Seperti apa khida yang baik? Yaitu yang sebagai balasan yang adil, yang tidak mengandung kekurangan dan kesalahan. Nah, jadi itu adalah sifat khida. Karena itu, apakah Allah disifati dengan sifat-sifat yang seperti ini? Jawabannya, apabila Allah yang menyebutkannya sendiri, maka itu sifatnya, dan sifat Allah itu tidak ada kekurangan dan kesalahan dan kejelekannya. Maka Allah sendiri yang menyatakan bahwa Dia menipu orang-orang munafik, subhanahu wa ta'ala. Dan menipunya di sini adalah sebagai balasan. Karena itu sifat khida dan sifat makar itu tidak disebut di dalam Quran,
kecuali sebagai balasan kepada mereka. Dan kalau ada ungkapan umum, Allah membalas kejelekan dengan kejelekan. Dan balasan dari Allah meskipun kalimatnya jelek, itu adalah balasan yang sempurna, yang tidak ada kekurangan dan kesalahan dan kejelekannya, dan itu adalah sifat keadilan dan kebijaksanaan dari Allah SWT. Berarti Allah membalas yang jelek, berartilah berbuat jelek. Bukan berbuat jelek, tapi membalas yang sempurna, yang tidak ada kekurangan, kesalahan dan kejelekannya sebagai balasan, dan itu dari sifat keadilan dan kebijaksanaannya. Nah, khidak juga seperti itu, makar juga seperti itu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Nah, itu. Nah, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah dan Allah menipu mereka. Maksudnya Allah membalas menipu mereka, membalas tipuannya dengan tipuan, dan yang dari Allah itu tidak ada kekurangan, kesalahan dan kejelekannya, dan itu dari sifat Allah SWT yang maha bijaksana, yang maha adil, membalas yang jelek dengan kejelekan. Nah itu, karena itu apakah Allah disifati dengan sifat khidak? Jawabannya Allah sendiri yang mensifati dirinya dengan sifat itu, dan sifat Allah itu maha tinggi, maksudnya tidak ada kekurangan, kesalahan dan kejelekannya, dan sifat ini Allah sebutkan sebagai balasan kepada orang yang jelek. Dan sifat ini dari keadilannya dan dari kebijaksanaannya. Karena Allah maha adil, apabila hambanya berbuat jelek dihadapi dengan keadilannya, maka kejelekannya dihukum dengan kejelekan. Nah jadi itu. Nah jadi dengan begitu maka Allah. Nah kembali, sifat seperti ini, semua sifat yang dari satu sisi, itu dari satu sisi artinya dari sifat itu sifat jelek jika ditinjau dari satu sisi, tapi di sisi lain sifat itu sifat kesempurnaan gitu. Nah maka ketika Allah mensifati dirinya dengan sifat seperti itu, maka pemahamannya adalah itu Allah mensifati dirinya dengan sifat itu dari sisi yang sempurna, yang tidak mengandung kekurangan, kesalahan dan kejelekan. Adapun itu khidak dari sisi yang salah, maka Allah bersih dari kesalahan, kekurangan dan kejelekan. 6. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu, dan jika orang-orang munafik itu mendirikan salat, wa idza qamu ila sholati, jika bangkit untuk salat, maksudnya melaksanakan salat, qamu kusala, melakukannya dengan malas, rasa-rasen, melakukan salatnya dengan malas-malasan. Itu. Yura'unan nas, jika mereka melaksanakan salat, memperlihatkan sholatnya pada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, jika mereka melakukan sholat, tidak melakukan kecuali dengan, atau mereka melakukan sholat, la yadhkurunallaha, tidak ingat Allah kecuali sedikit. Karena pikirannya kepingin dilihat orang, akhirnya tidak ingat Allah kecuali sedikit. Mereka itu, orang-orang munafik itu mudzabdzabin, ragu-ragu, tidak ada kejelasan, tidak ada kemantapan. Baina dzalika, antara itu atau itu. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak seperti itu dan tidak seperti itu. Yang satunya adalah kekufuran, yang satunya keimanan. Tidak pada orang-orang kafir dan juga tidak pada orang-orang yang beriman. Mereka itu tidak seperti orang kafir dan tidak seperti orang iman. Kalau orang kafir jelas tidak menyatakan diri Islam. Kalau orang yang menyatakan dirinya Islam, beriman, maka dia senang dengan keimanan dan dengan syariat Allah SWT. Tapi mereka ini zahirnya mengaku Islam, tapi hatinya enggak senang dengan syariat Islam.
Karena itu mereka ini tidak jelas. Mudzabdzabina baina dzalika, bimbang antara iman dan kafir. La ilaha ula wa la ilaha illa, tidak bergabung kepada orang yang beriman dengan sebenarnya dan juga tidak bergabung kepada orang kafir dengan sebenarnya. Nah, tapi karena zahirnya yang bersama orang yang beriman, hatinya sama orang kafir, maka yang paling dominan dalam Islam atau hukum itu pangkalnya itu didasarkan kepada seperti apa hatinya. Hatinya ini. Kenapa? Kalau hatinya itu jelek, maka sudah pasti zahirnya itu hukumnya sama dengan batinnya. Kenapa? Karena kalau hatinya jelek, zahirnya baik, itu kebohongan. Kebohongan. Nah, maka double-double jadinya. Ya jelek, ya bohong. Nah itu. Kalau hatinya baik, zahirnya pasti baik. Zahirnya baik. Kalau hatinya baik, zahirnya pasti baik. Kalau hatinya jelek, hukum zahirnya sudah pasti sama dengan hatinya. Tapi zahirnya enggak. Nah sekarang kalau dari zahirnya, kalau lahirianya jelek, hatinya pasti jelek. Kalau lahirianya jelek, hatinya pasti jelek. Kenapa? Lahiriah itu jelek karena hatinya. Tapi kalau lahirianya baik, zahirnya baik, nah maka hatinya masih tanda tanya. Kenapa? Karena bisa jadi pura-pura saja. Nah itu, nah berarti kalau dilihat zahirnya itu, perhatikan, kalau zahirnya jelek, hatinya pasti jelek. Nah itu, nah karena ada di luar ini ada pertanyaan, habis taklim terus ada pertanyaan gitu ya. Ada yang mengatakan gitu bahwa yang lebih diperhatikan kan hati, karena itu terus dikaitkan dengan wanita berjilbab. Yang lebih dijilbabi itu adalah hatinya. Gitu. Karena itu orang yang zahirnya berjilbab, hatinya belum tentu baik, bisa jadi riya. Nah itu, karena itu, nah kemudian disebutkan juga, dan yang tidak berjilbab bisa jadi hatinya baik. Yang tidak berjilbab bisa jadi hatinya baik. Nah jawabannya kalau zahirnya jelek, hatinya sudah pasti jelek. Kalau zahirnya tidak berjilbab, bagi wanita keluar nggak pakai jilbab gitu ya, maka ketahuilah sesungguhnya hatinya itu juga jelek. Kenapa? Karena dia durhaka kepada Allah dengan tidak melaksanakan kewajiban ini. Nah jeleknya ya di yang kelihatan zahirnya, oh dia itu keluar tidak pakai jilbab terus, dosa terus itu setiap keluar. Nah itu, dan tidak dibahas yang lain, kan zahirnya itu. Hatinya yang dikaitkan dengan zahirnya adalah dia durhaka kepada Allah, tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat. Nah, tapi kalau zahirnya berjilbab, belum tentu hatinya baik. Apa maksudnya? Belum tentu jilbabnya itu dalam rangka taat kepada Allah SWT. Bisa jadi terpaksa. Kenapa? Kalau enggak gini dikeluarkan dari pondok, misalnya begitu. Nah terpaksa, sesungguhnya dia pakai jilbab itu tidak ibadah kepada Allah, tapi terpaksa dengan aturan pondok. Nah jadi itu sekedar contoh. Gitu. Nah, dan gampangnya adalah kalau orang mencuri sudah pasti dosa, tapi kalau orang sedekah belum tentu dapat pahala. Mencuri niatnya untuk sedekah, mencurinya tetap dosa. Apakah ketika kamu mencuri itu niatmu itu sedekah? Enggak, mencurinya itu ya niat ngambil barangnya orang. Sedekah itu nanti. Kalau sudah dapat nanti saya sedekahkan itu nanti. Nah, mencurinya sudah pasti dosa, meskipun nanti setelah dapat digunakan untuk itu nanti. Yang mencurinya itu adalah dosa. Tapi kalau orang sedekah, sudah jelas-jelas sedekah, belum tentu dapat pahala. Kenapa? Bisa jadi riya. 3 golongan yang pertama kali akan mendapatkan hukuman dari Allah. Dan ini membahas tentang orang Islam, yaitu yang mati di medan jihad, yang kaya dan dermawan di jalan kebaikan, dan yang ahli Quran habis waktunya untuk Quran, untuk agama.
Nah, ternyata itu tatkala dia dimintai pertanggungjawaban qataltu hatta tusyhidtu, saya jihad sampai saya mati syahid. Qala Allah Ta'ala kadzabta wa qalatil malaikatu kadzabta. Allah berfirman kamu bohong. Lalu para malaikat mengikuti mengatakan kamu bohong. Lalu Allah berfirman innaka qatalta liyuqala annaka jari. Kamu jihad itu supaya dinilai disebut-sebut oleh orang sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Wa qad qil fasuhiba ala wajhihi fa ulqiya finnar. Dan orang-orang akhirnya menyebut kamu sebagai pemberani dan pahlawan. Lalu diseret di atas mukanya dan dilempar ke dalam neraka. Yang ahli sedekah, kaya dan dermawan juga seperti itu. Tatkala ditanya gitu, nah, tidak ada jalan infak, jalan sedekah gitu, kecuali aku berinfak di situ ya Allah. Ternyata Allah berfirman kadzabta wa qalatil malaikatu kadzabta innaka anfaqta liyuqala annaka jawad. Kamu bohong. Diikuti oleh malaikat mengatakan kamu bohong. Lalu Allah berfirman sesungguhnya kamu menginfakkan hartamu supaya disebut-sebut sebagai dermawan. Dan akhirnya kamu dinilai orang sebagai dermawan. Wa qad qil fasuhiba ala wajhihi fa ulqiya finnar. Nah, intinya setiap kejelekan itu dibalas dengan kejelekan. Ya. Karena orang yang berbuat jelek itu berarti lahir batin jelek ketika berbuat jelek. Tapi kalau orang berbuat baik supaya diterima oleh Allah harus dengan ikhlas. Nah, karena itu penting untuk diperhatikan dalam hal ini. Ya. Mutabadzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha wa may yudlilillah, dan siapa yang Allah tetapkan tersesat falan yajida lahu sabila, tidak akan ia jumpai jalan keselamatan. Nah, dan di dalam bab takdir itu orang itu tersesat atau orang itu orang yang baik di atas jalan hidayah. Nah, itu ya. Semua sudah ada takdirnya. Ahli surga, ahli neraka, semua sudah ada takdirnya. Tetapi jelek atau ahli neraka, kejelekannya atau masuk nerakanya bukan karena takdir. Harus difahami, ya, khususnya yang sudah belajar sampai di bab takdir. Semua sudah ada takdirnya, tapi jelek sehingga nanti jadi ahli neraka, dan sudah ada nama-nama ahli neraka. Kejelekan akhirnya jadi ahli neraka itu bukan karena takdir. Ada takdirnya tapi bukan karena takdir. Lah, karena apa? Karena mengikuti hawa nafsu dan mengikuti syaitan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, adapun yang baik dan akhirnya jadi ahli surga, baik itu karena rahmat Allah. Jadi ahli surga karena rahmat Allah. Surga, ahli surga maupun ahli neraka, baik maupun jelek, ada takdirnya. Tapi kalau mengapa kok dia jelek? Bukan karena takdir. Karena mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti syaitan. Nah, itu harus difahami gitu. Kenapa? Karena saya belum lama taklim, terus ada pertanyaan yang nggak bisa diterima. Ustadz itu mengatakan gitu, katanya ahli surga sudah ada catatannya, ahli neraka sudah ada catatannya. Terus di waktu saya taklim itu tanya gitu. Nah, itu kalau benar bagaimana penjelasannya, kalau tapi sulit untuk diterima yang dia sudah dapatkan. Jadi semua ahli surga maupun ahli neraka sudah ada takdirnya. Tapi masuk neraka itu karena mengikuti hawa nafsu dan mengikuti syaitan. Kalau masuk surga atau jadi orang yang baik itu karena rahmat Allah. Karena itu sebabnya, adapun takdir itu sudah ada. Lah, bagaimana bisa kayak gitu?
jangan dilupakan marotibul qadar. Marotibul qadar, tingkatan takdir. Itu kandungan takdir atau marotibul qadar itu jangan dilupa. Takdir itu apa? Takdir itu yang paling dasar, tingkatan yang paling awal adalah ilmu Allah. Ilmu Allah. Ini yang masyarakat umum itu enggak tahu kalau enggak belajar, sehingga sulit memahami masalah takdir. Tapi kalau mengikuti penjelasan Ahlus Sunnah bahwa takdir itu rangkaian dari 4 hal, yang paling dasar adalah ilmu Allah. Nanti ketemunya nanti jadi gampang semuanya. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, alhamdulillah pemahaman tentang takdir yang benar pun gampang. Yang penting mengikuti Ahlus Sunnah. Bagaimana itu? Takdir itu arba'u maratib, takdir itu 4 tingkat. Yang paling awal adalah ilmu Allah. Apa maksudnya? Allah telah tahu semuanya. Dan ilmu Allah itu sifat Allah. Dan sifat Allah itu tidak berawal sebagaimana zatnya tidak berawal. Sifat Allah itu tidak berawal sebagaimana zatnya tidak berawal. Karena itu Allah SWT ilmunya meliputi segala hal sejak zaman azali sampai selamanya. Diperhatikan, ilmu Allah sejak azali. Ilmu Allah meliputi segala hal sejak azali. Zaman azali itu zaman sebelum Allah menciptakan makhluk. Sebelum makhluk ada, kanallahu walam yakun syai'. Allah ada dan tidak ada apapun selain Allah. Kapan itu? Sebelum Allah menciptakan makhluk. Dan ilmunya sudah ada bersama zatnya. Dan ilmunya sudah sempurna, tidak bertambah. Nah, kalau ilmunya sudah sempurna tidak bertambah, berarti belum ada makhluk, sudah tahu bakal ada langit, bakal ada bumi nanti. Bakal ada surga, ada neraka, sudah tahu penghuni surga siapa saja, penghuni neraka siapa saja, dan ilmunya tidak bertambah. Dan makhluk belum ada, ilmunya sudah ada. Nah, itu. Terus bagaimana? Tidak boleh tanya bagaimana. Di dalam kaidah asma wa sifat kan enggak boleh tanya bagaimana. Bertanya bagaimana sifat Allah sama dengan bertanya Allah itu bagaimana. Menanyakan sifatnya itu lebih sulit daripada menanyakan zatnya. Lah kalau menanyakan zatnya saja tidak boleh, apalagi menanyakan sifatnya. Nah jadi kayak gitu. Karena itu kita beriman Allah ada dan Allah maha sempurna. Salah satu kesempurnaannya Allah maha mengetahui. Dan itu tidak berawal. Nah, di antara pengetahuan Allah, Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Pengetahuannya itu sejak sebelum ada langit dan bumi. Dan yang diceritakan ini dari awal sampai akhir. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada satu biji pun di dasar bumi bagian manapun kapan basah berubah jadi kering, kecuali Allah tahu semuanya. Pengetahuannya sejak sebelum semua itu ada, sudah tahu. Lalu pengetahuan itu tentang makhluk, pengetahuannya tentang makhluk Allah catat. Pencatatannya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi Allah tahu. Lalu tingkat takdir yang kedua, Allah catat. Allah catat. Di antara ilmu Allah yang Allah catat, yaitu setiap daun jatuh, itu Allah tahu sejak sebelum terjadi dan juga sudah Allah catat pencatatannya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara yang Allah catat dan Allah belum menciptakan manusia. Dan di antara yang Allah catat adalah catatan penghuni surga, catatan penghuni neraka. Allah sudah tahu.
dan makhluknya belum ada. Nah kalau sudah kayak gitu kan akhirnya nyaut, oh berarti Allah tahu penghuni surga siapa saja dicatat, penghuni neraka siapa saja dicatat. Nah itu Allah tahu, Allah catat. Lalu Allah beritakan dan manusia belum lahir. Gitu. Paling tidak kalau yang diberitakan di Quran maka itu umat manusia yang sekarang ini hidup itu belum lahir. Sudah Allah beritakan gitu bahwa manusia itu jelek karena mengikuti hawa nafsu, manusia itu jelek karena mengikuti setan. Meskipun teksnya tidak persis seperti itu tapi maknanya seperti itu. Nah, karena itu manusia jelek itu sebabnya apa? Sebabnya mengikuti hawa nafsu, mengikuti setan. Itu belum terjadi, Allah sudah tahu dan juga Allah sudah beritakan. Nah, karena itu kalau takdir itu ilmu Allah, semuanya ada di ilmunya. Kalau tentang makhluk itu Allah catat, semua tentang makhluk sudah ada catatannya. Baik maupun jelek. Adapun pertanyaan berikutnya, mengapa jelek? Mengapa manusia itu jelek? Itu karena mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti syaitan. Nah sekarang ke kita. Wa may yudlilillahu, siapa yang Allah sesatkan, maksudnya Allah ketahui sesat, Allah catat dia sebagai orang yang tersesat. Orang yang kayak gitu, falan tajidalahu sabila, kamu tidak akan menemui jalan, tidak akan menjumpai jalan untuk menyelamatkannya. Apa maksudnya? Kamu tunjukkan kayak apapun, dia tetap tidak bisa mengikuti petunjuk. Kenapa? Karena itu orang itu telah diketahui oleh Allah, yang diikuti orang itu adalah hawa nafsu dan kejelekan. Itu. Nah, jadi kayak gitu. Kita baca tafsirnya sedikit ya, kayaknya nggak selesai tafsirnya. Kita lanjutkan yang akan datang. Tapi faedah global dari ayat insya Allah telah kita dapatkan. Yang pertama bahwa orang-orang munafik itu berarti menipu Allah dan menipu orang yang beriman berdasarkan dengan ayat yang lain. Dan yang kedua, dibalas oleh Allah. Dibalas oleh Allah SWT. Di ayat yang lain dibalas ini diberitakan hakikat dari tipuannya, akibat jelek dari tipuannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan itu merupakan hukuman dari Allah. Itu merupakan balasan dari Allah. Dan itu makna wa huwa khadi'uhum. Allah membalas tipuannya, maksudnya di ayat yang lain itu tipuannya, akibat jelek tipuannya kembali kepada dirinya. Nah jadi itu. Dan itu hukuman dari Allah. Gitu. Lalu diberitakan orang munafik itu Islam, tapi enggak seneng Islam. Kalau menjalankan syariat malas-malasan. Nah itu. Oh itu munafik. Tapi waktu puasa tapi malas-malasan. Oh itu munafik sholat, tapi sholatnya malas-malasan. Nah itu orang munafik. Faedah yang diambil, wahai orang yang beriman, jahid. Gitu. Wahai orang yang beriman, berusaha maksimallah di dalam melakukan kebaikan. Jangan malas-malasan seperti orang munafik. Nah jadi itu. Mujahadahlah. Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itu. Kalau melakukan sholat, itu malas-malasan. Yura'unan nas, orang munafik itu kalau berbuat baik, kepinginnya adalah dilihat orang. Kepingin mendapat penilaian dari orang bahwa dirinya baik. Kepingin mendapatkan penilaian dari orang bahwa dirinya baik. Aslinya dia itu jelek, kafir, tapi masuk Islam dan berbuat baik supaya dinilai orang bahwa dirinya itu baik. Hati-hati,
Kita sebagai umat Islam mengambil pelajaran jangan sampai kita berbuat baik itu muncul dalam hati kepingin dinilai orang. Orang itu menilai baik, menilai jelek itu sudah pasti ada. Gitu. Maksudnya begini, ndak ada orang yang itu gampangannya mendapatkan kesempurnaan di dunia ini. Jadi kalau dia baik, semua manusia menilai baik. Ndak ada gitu. Ada yang menilai, ada yang enggak menilai. Jadi kamu taat kepada Allah. Kamu kepingin dinilai orang, dilihat orang, tetap ada yang lihat, ada yang enggak lihat. Maksud saya tadi begitu. Kamu sholat ikhlas, betul-betul karena Allah. Enggak kepingin dilihat orang, Allah jadikan akan ada yang melihat dan juga banyak yang enggak melihat. Berarti sama saja. Kamu ikhlas dalam hati sama sekali tidak ada keinginan diketahui orang, Allah akan jadikan ada orang yang tahu. Dan juga ada orang yang tidak tahu. Kamu sempurna melakukan kebaikan, sempurna kepingin pujian, kepingin dilihat orang, tidak ada ikhlasnya sedikit pun, tidak ada untuk Allah sedikit pun. Kepingin supaya orang-orang lihat, juga ada yang lihat, ada yang nggak lihat. Sama saja berarti. Ikhlas maupun tidak ikhlas, tentang dilihat orang, tentang dinilai orang, itu bakal sama. Saya beberapa waktu yang lalu menyampaikan hadis Rasulullah SAW, man talaba ridallahi bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa ardu anhu nas. Siapa yang hanya mengharap ridho Allah, meskipun dengan dibenci orang, Allah ridho kepadanya dan Allah akan buat banyak orang akan ridho kepadanya. Tapi dibenci orang apa enggak? Dari awal dia dibenci orang, tapi tidak berarti semua. Allah akan jadikan banyak orang akan ridho kepadanya. Wa man talaba ridhon nasi bisukhtillah, dan siapa yang ingin mendapat keridhaan manusia dengan dibenci Allah. Apa maksudnya? Ngikut kejelekan, ngikut kemaksiatan, terjerumus kepada kemaksiatan demi keridhaan manusia. Dalam rangka mendapatkan keridhaan manusia. Loh, kalau saya enggak ikut ya dikucilkan. Akhirnya ikut kenapa? Supaya tidak dikucilkan. Loh, kalau saya enggak ikut ya digunjing. Akhirnya ikut dalam kejelekan supaya tidak digunjing. Jadi ikutnya dalam kejelekan gitu, dalam rangka mendapatkan keridhaan manusia, tapi itu dibenci Allah. Sakhita alaihillah, maka Allah akan benci kepadanya, dan Allah akan buat banyak orang akan benci kepadanya. Berarti dicintai orang, dibenci orang itu selalu ada. Jangan dikira orang baik itu enggak dibenci orang. Rasulullah SAW dalam pandangan agama sempurna, tapi orang yang enggak senang banyak. Orang kafir, orang jelek enggak senang. Nah jadi itu. Nah, kepingin dibunuh orang. Dari awal Rasulullah SAW kepingin dibunuh orang. Maksudnya ada orang kepingin membunuhnya. Maksudnya begitu. Orang yang benci ya kepingin membunuhnya. Nah jadi kayak gitu. Nah karena itu tidak bisa dicintai semua orang. Itu. Dan orang yang baik itu pasti ada saja yang tidak suka. Nah, kalau jelek, yang suka adalah teman-temannya yang jelek. Nah, itu. Nah, intinya bahwa kepingin dilihat orang itu adalah sikap kemunafikan. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak ingat Allah kecuali sedikit. Pelajaran yang kita ambil hendaknya kita berusaha di setiap saat itu ingat Allah SWT. Baik ingat Allah, maksudnya baik di sini enak ingat Allah, ndak enak hendaknya ingat Allah SWT. Itu diberikan yang enak-enak di dunia, ingat Allah sehingga bersyukur kepada Allah, diberikan yang tidak enak,
juga ingat Allah gitu. Berusaha kalau selalu ingat Allah, kondisi lapang ingat Allah, dalam keadaan sibuk ingat Allah. Kalau kayak gitu jiwa itu akan dijadikan tenang, tentram oleh Allah SWT. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang-orang yang beriman hatinya tenang itu bidzikrillah karena ingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang yang tidak banyak ingat Allah itu adalah orang yang sifat kemunafikannya sangat kuat. Nah karena itu hendaknya kita banyak-banyak ingat. Nah apa yang menjadikan hamba itu gampang sepanjang waktunya ingat Allah? Nah banyak, yaitu itu melakukan ketaatan. Dan kalau di ma'had itu bisa-bisa tidak ada umat manusia ini yang secara global, secara umum ingat Allah melebihi anak pondok seperti antum ini. Kenapa? Karena hidupnya selalu urusannya adalah belajar agama, kumpul dengan orang-orang yang sedang belajar agama di masjid. Nah itu ada ustadznya, akhirnya hidupnya selalu ingat Allah, terus bersyukur kepada Allah. Dan ini untuk membentuk bagaimana supaya nanti setelah sudah tidak di pondok itu bisa terus selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ingat bahwa tidak ingat Allah itu adalah sifat orang munafik gitu. Nah keraguan-raguan di dalam masalah gitu, dalam bab kebaikan terus ragu-ragu. Hati-hati itu sifat kemunafikan gitu. Sifat kemunafikan, zahirnya baik, tapi untuk melakukan kebaikan ngapain? Untuk kebaikan kok ragu-ragu. Nah, harus betul-betul berusaha tidak gampang jadi orang yang mudzabdzab. Dalam masalah yang baik, mantap dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena itu gampang bimbang dalam kebaikan, itu sifat orang munafik. Sifat orang munafik. Gitu. Nah. Lalu yang berkaitan di ujung ayat adalah masalah takdir, gitu. Kalau memang Allah SWT menetapkan atau mengetahui dan menulis dan itu jadi ketetapan, nah maka itu sudah pasti akan terjadi. Nah, wallahu alam itu yang kita baca. Insya Allah tafsirnya kita baca yang akan datang. Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Mohon penjelasan ayat ini maksudnya apa? Salah satu makna yang saya ingat wallahu alam gitu. Wa amma binikmati rabbika fahaddits, adapun tentang nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Maksudnya bersyukurlah kepada Allah, menyatakan kepada Allah telah mendapatkan nikmat, itu adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu kamu mendapatkan nikmat, bersyukurlah kepada Allah. Sesungguhnya bersyukur kepada Allah itu makna daripada fahaddits ini. Nah, bagaimana bersyukur kepada Allah itu? Nah, syukur itu hakikatnya adalah 3 tahap. Yang pertama, menyadari bahwa telah mendapat nikmat tersebut. Dan manusia disifati oleh Allah dalam dasar syukur ini zalumun kafar. Zalumun kafar. Karena itu harus berusaha supaya tidak nemen-nemen gitu. Kenapa? Karena sifat manusia itu zalumun kafar. Nah itu. Nah, belajarlah, pandai-pandailah merasakan nikmat Allah yang telah Allah terima. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, tidak akan sanggup saking banyaknya. Innal insana la zalumun kafar. Sungguh manusia itu amat zalim, amat kufur terhadap nikmat Allah yang telah Allah berikan. Nah, maksudnya apa? Zalumun kafar, diberi, telah dia dapatkan, telah dia gunakan, tapi tidak merasa kalau dia mendapat nikmat. Contoh. Bernafas dengan lega. Alhamdulillah. Siapa yang merasa setiap bernafas itu adalah nikmat? Itu nikmat. Tapi manusia tidak merasa kalau dapat nikmat. Nanti kalau diuji oleh Allah sesak napas, sakit.
Nah, baru terasa bahwa ketika bernafas sepanjang tahun tidak sakit itu adalah nikmat, tapi dia nggak terasa. Ya. Lehernya ini ada sendi, kalau sendinya sehat, dipakai nolai gini, enak ya. Habis tidur diuji oleh Allah, bahasa Jawanya tengklengen. Apa? Dipakai nolai itu sakit. Itu. Kalau dia sadar baru terasa nolai, sendinya gerak, nggak sakit, itu adalah nikmat. Ya Allah, kalau sendi sakit itu, nah ini ya. Nggak bisa noleh, bahkan bisa jadi bukan sendinya, apalagi sendinya. Kalau orang itu sudah tua terus lututnya nggak bisa gerak. Kenapa Pak? Nggak tahu dipakai jalan itu lututnya sakit. Ngelutok isinya ya. Sendinya 360, yang sakit cuman 1. Pak, noleh nggak sakit? Oh enggak, kalau lehernya nggak sakit. Tapi yang ingat itu bukan nikmatnya, yang ingat itu yang sakitnya tadi itu loh. Iya. Iya Banda. Pak, tangannya digerakkan. Oh, tangannya enggak apa-apa, tapi enggak merasa bahwa itu nikmat. Yang dirasakan itu ya yang sakit tadi itu. Itu manusia. Nah, kembali syukur itu merasa bahwa telah mendapatkan nikmat. Nah, itu. Yang kedua, memuji kepada yang memberi. Syukur itu memuji kepada yang memberi. Aku telah mendapatkan, aku telah diberi, maka alangkah baiknya dia. Kenapa? Karena dia telah memberi saya. Nah, syukur itu memuji kepada yang memberi. Itu yang kedua. Orang itu tidak akan pernah bersyukur kepada orang yang ia tidak merasa bahwa dia telah diberi. Gitu. Jadi misalnya di situ ada orang, terus tidak merasa bahwa dia diberi apapun dari dia. Pak, terima kasih ya atas pemberiannya. Oh, enggak merasa diberi kok. Ya enggak akan begitu gitu ya. Nah, bersyukur itu memuji kepada yang memberi. Dan yang ketiga, puncak dari syukur itu, kesempurnaan syukur itu adalah menggunakan nikmat di jalan yang disukai yang memberi. Menggunakan nikmat di jalan yang disukai oleh yang memberi. Rasulullah SAW menggunakan nikmatnya untuk sholat sampai kakinya pecah-pecah. Tatkala istrinya, ya Allah kok sampai begitu sholatnya. Akhirnya mengatakan seperti itu. Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Apakah tidak layak kalau saya jadi hamba yang pandai bersyukur? Nah, menggunakan nikmat di jalan yang disukai oleh yang memberi. Itu adalah puncak dari syukur. Nah, antum ingat-ingat ya, syukur itu merasa mendapatkan nikmat. Kemudian memuji kepada yang memberi, kemudian menggunakan nikmat di jalan yang disukai oleh yang memberi. Dan manusia yang pandai bersyukur itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Nah, fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Pertama, syukurlah kepada Allah dengan makna syukur tadi itu. Yang kedua, itu berikan kebahagiaan itu kepada orang sekitar, mulai dari yang dekat, berikutnya, dan itu termasuk memberitahukan nikmat yang Allah berikan kepada yang lain. Bukan bercerita dengan lisannya, tapi bilhal, dengan perbuatan. Apa maksudnya? Tetangganya, temannya, apanya diberi itu. Ini apa ini? Alhamdulillah saya mendapatkan nikmat. Nah, fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Nah itu. Wallahu alam, itu yang bisa kita faham bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.